Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas perpisahan pengantin baru Siti Aminah dengan Abdullah, orang tua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah saat perpisahan Siti Aminah dengan Abdullah. Tidak seorang pun tahu dari Bani Abdul Muttalib dan dari Bani Zahrah yang mengetahui apakah perpisahan dua orang pengantin baru itu untuk sementara ataukah untuk selama-lamanya. Ketika terdengar suara aba-aba yang menandakan kafilah Quraisy hendak segera berangkat meninggalkan Makkah, Abdullah mengucapkan selamat tinggal dengan wajah pucat kesedihan, dan dengan hati iba Aminah menjawab dengan ucapan selamat jalan. Sahabat channel Syiar Islam, Abdullah, ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjabat tangan istri kekasihnya yang lembut itu. Tangan berjari jemari kecil mungil gemetar menandakan pikiran dan perasaannya yang gundah gulana hendak berpisah dengan suami yang belum usai berbulan madu. Sambil melepas tangan dari genggaman istrinya, Abdullah berkata menghibur, "Wahai istriku Aminah, hanya beberapa minggu aku pergi dan akan segera pulang kembali dengan hati rindu." Dengan suara lirih terputus-putus Aminah menyahut, "Apakah yang dapat kulakukan seorang diri dalam keadaan Anda jauh dari sampingku?" Dengan senyum sepahit empedu, Abdullah berkata, "Bayangkan sajalah diriku seolah-olah selalu berada di sampingmu, karena yang bepergian hanyalah jasadku, sedangkan jiwa dan hatiku senantiasa mendampingimu sebagai hamba Allah yang terindah." Sahabat channel Syiar Islam, sambil menarik tangan yang lemas dan lemah lunglai, Aminah menyahut, "Wahai pujaan hatiku, betapa merana diriku selama berhari-hari kau tinggalkan seorang diri." Abdullah menjawab, "Wahai istriku Aminah, engkau tidak akan merana. Selama hari-hari yang panjang itu, engkau akan disibukkan oleh pemikiran mengenai impian segar yang mengembirakan. Lupakah engkau akan mimpimu beberapa malam yang lalu? Aminah, engkau tidak akan merana." Dengan ayunan perlahan-lahan, dua orang pengantin baru itu sampailah di ambang pintu. Abdullah segera membalikan badan dan mulai berjalan menuju tempat kafilah menunggu saat keberangkatannya. Dengan menekan perasaan sekuat mungkin, Abdullah tidak menoleh ke belakang melihat istrinya, khawatir kalau hatinya akan menjadi goyah dan membatalkan keberangkatannya. Aminah masih terus berdiri termangu-mangu di depan pintu, menatapkan pandangan mata ke arah suami yang berjalan cepat. Ketika melihat suaranya berbelok jalan dan lenyap dari penglihatannya, Aminah merasa sekujur badannya lemas tanpa tenaga. Muncullah saat itu seorang pembantu rumah tangganya yang setia, Barakah Ummu Aiman, datang menghampirinya lalu memapahnya berjalan terbata-bata menuju pembaringan. Aminah didudukan dan ia sendiri sambil menghibur beberapa saat lamanya. Hari berganti hari dan siang berganti malam. Aminah enggan meninggalkan tempat pembaringannya kecuali untuk keperluan mendesak. Kadang ia duduk dan kadang ia merebahkan diri, resah gelisah membayangkan suaminya yang sedang menempuh perjalanan jauh. Abdul Muttalib bersama segenap anggota keluarganya berusaha menghibur Aminah
dan mengisi kesunyiannya dengan berbagai tutur kata manis meriangkan Siti Aminah. Semua mengkhawatirkan kesehatannya bila dibiarkan terus-menerus menyendiri di pembaringan. Akan tetapi Siti Aminah lebih suka menyendiri. Bahkan adanya orang yang menemaninya dirasa mengganggu keasikan jiwanya yang mengembara di alam khayali. Sebulan telah lewat tanpa ada hal-hal baru yang dialami Aminah. Mengenai hal itu, ia mengatakan, kehamilan yang kurasakan tidak seberat yang dirasakan wanita lain selain terhentinya haid. Pada suatu malam, di saat aku sedang berada di dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga, datanglah seorang bertanya, apakah engkau merasa telah hamil? Saat itu aku seolah-olah menjawab, aku tidak tahu. Kemudian ia berkata lagi, engkau sedang mengandung orang termulia di kalangan umat ini, dan ia seorang nabi. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, dan itulah yang meyakinkan bahwa aku sedang hamil. Sahabat channel Syiar Islam, ketika Siti Aminah menyadari dirinya sedang hamil, kerinduannya kepada suami yang sedang bepergian jauh makin mencekam. Sekiranya dapat, tentu ia akan terbang menyusul Abdullah untuk menyampaikan berita yang menggembirakan itu. Kepahitan berpisah dengan suaminya sejak hari-hari pertama hingga kehamilan yang dirasakan Siti Aminah sudah terlampau lama, sehingga ia menduga beberapa hari mendatang suaminya tentu akan segera pulang. Harapan akan cepat bertemu kembali dengan suaminya makin diperkuat oleh berita menggembirakan yang diperoleh dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga. Kepergian Abdullah kini telah memasuki bulan kedua. Dalam bulan itulah kafilah Quraisy akan tiba kembali ke Mekah. Karena itulah Aminah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan suami tercinta. Siang malam ia membayang-bayangkan kedatangan suaminya, membawa kerinduan yang hangat. Alangkah bahagianya jika Abdullah mendengar berita menggembirakan yang diterima Aminah di dalam hening pada saat ia dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga. Sahabat channel Syiar Islam, bagaimanapun juga ia tidak akan merahasiakan berita gaib itu kepada suaminya. Tetapi apakah Abdullah tidak akan terkejut mendengarnya bahwa yang dibayangkan Aminah di alam khayalnya menanti-nanti saat kedatangan Abdullah. Pada suatu pagi ia melihat dari kejauhan gugus depan kafilah sedang berjalan ke arah pusat kota Mekah. Hatinya tak sabar ingin segera menyaksikan, benarkah yang tampak itu kafilah Quraisy yang datang dari Syam? Jantung Aminah semakin keras berdenyut. Tak ada sesuatu yang dipikirkan selain Abdullah. Adakah ia di tengah kafilah itu? Gumam Aminah. Aminah tergopoh-gopoh berjalan mendekati pintu rumahnya, lalu berdua menunggu kafilah yang makin lama mendekat. Jalannya kafilah terasa seolah lebih lambat daripada semut. Hatinya resah gelisah, ingin segera melihat wajah suaminya. Lama Aminah menunggu. Tiba-tiba mendadak ketakutan dan gelisah karena teringat atas kepergian pembantunya Ummu Aiman untuk menyongsong kedatangan kafilah di tengah jalan sebelum memasuki kota Mekah. Akan tetapi kepergian Ummu Aiman pada hari tersiar berita tentang akan datangnya kafilah Quraisy dari Syam itu. Hingga saat Aminah melihat sendiri gugus depan kafilah itu dari kejauhan, Ummu Aiman belum juga pulang kembali untuk memberitahu keberadaan Abdullah di tengah kafilah. Makin lama kafilah tampak makin dekat sekitar pemukiman Bani Hashim. Terdengar suara hiruk pikuk orang menyambut kedatangan anggota-anggota rombongan kafilah. Dari suara riuh yang didengarnya,
Aminah membayangkan betapa riang mereka menyambut kedatangan keluarganya masing-masing dengan selamat. Manakah Abdullah, gumamnya, ketika ia tidak kunjung tiba? Gerangan apakah yang menyebabkan ia terlambat? Ya Allah, kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahu bagaimana keadaan Abdullah? Di manakah Ummu Aiman? Kenapa ia juga tidak datang? Barangkali Abdullah singgah beberapa saat di Ka'bah untuk bertawaf sebagai tanda syukur atas keselamatannya, dengan berbagai dugaan yang serba baik yang barangkali wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, begitu rindunya Siti Aminah kepada Abdullah, ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk tetap berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komen video ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.